Sekarang kita mau soroti anak kecil ini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai 2 ikan dan seterusnya. Menarik bahwa anak kecil ini ketika diminta roti dan ikannya, dia mau memberi roti dan ikannya kepada Andreas yang akhirnya sampai ke tangan Yesus lalu menjadi mujizat besar yang memberkati banyak orang. Barclay bilang begini, di tempat itu ada seorang anak laki-laki. Dia tidak punya banyak untuk diberikan, tapi dengan apa yang dipunyainya Yesus menemukan bahan untuk suatu mujizat. Kalau saja anak kecil itu tidak memberikan roti serta ikannya, maka di dunia ini akan berkurang satu peristiwa yang besar di dalam sejarah. Ya, kalau anak itu tidak memberikan, maka kita tidak pernah ada kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Seorang lain pernah mengatakan kata-kata begini, meskipun anak ini juga tahu bekalnya tak akan cukup untuk semua orang, dan tentu saja dia akan kehilangan bekalnya yang hanya sedikit itu, dia bersedia memberikan apa yang dia miliki. Dia mau melakukan hal kecil dengan penuh ketulusan hatinya, sehingga mujizat yang besar itu terjadi. Saudara-saudara, di sini si anak kecil harus menjadi teladan bagi kita dalam hal memberi bagi pekerjaan Tuhan. Perhatikan bahwa dia tidak mempunyai roti dan ikan yang banyak sehingga dia memberikannya pada Tuhan. Tidak. Dia hanya mempunyai sedikit, 5 roti dan 2 ikan. Tapi rupanya yang sedikit itu tidak menghalangi dia menyerahkannya bagi Tuhan. Bandingkan ini dengan banyak orang Kristen sekarang yang sekalipun mempunyai banyak uang tapi enggan memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang Kristen yang kaya tapi sukar sekali memberi bagi pekerjaan Tuhan. Banyak orang Kristen yang kaya tapi tidak mau membantu orang lain yang sedang kesusahan. Apalagi kalau yang dia punyai sedikit. Sudah punya banyak saja pelitnya luar biasa, apalagi punya sedikit, jauh lebih pelit. Itulah yang seringkali terjadi. Juga ada orang Kristen yang berpikir bahwa mereka baru akan memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama kalau mereka sudah punya banyak. Kalau mereka punya uang yang banyak, kalau mereka punya harta yang banyak, barulah memberi bagi pekerjaan Tuhan, barulah menolong sesama, barulah menyumbang untuk orang-orang susah, sengsara. Kalau saya punya banyak uang, tapi karena sekarang saya masih kere, sekarang saya masih miskin, sekarang duit saya sangat sedikit, maka tidak ada yang dapat saya berikan bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Seringkali kita berpikir, seandainya saya kaya raya, seandainya saya punya uang 100 miliar, maka saya akan buat ini untuk Tuhan. Saya akan bantu ini, saya akan bikin acara ini untuk orang-orang susah, orang sengsara. Seandainya saya punya 100 miliar. Kamu tidak punya 100 miliar. Tapi sekarang yang ada padamu itu berapa? Pikirkan apa yang dapat kamu buat untuk Tuhan dan sesama dengan sedikit yang kamu punya. Bukan dengan banyak yang kamu tidak punya. Itulah yang dilakukan si anak kecil ini. Dia hanya punya sedikit, bahkan sangat-sangat sedikit, tapi dia memberikan juga. Inilah yang harus menjadi teladan bagi kita. Apakah kita mau meneladani anak kecil ini yang rela memberikan apa yang ada pada kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, atau menolong sesama yang sedang sengsara, sedang membutuhkan? Jangan pelit dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau sampai Tuhan juga pelit dengan kamu, maka kelar hidup lu. Kalau sampai dia pelit napas saja, kau sesak napas. Ya. Kalau Tuhan pelit pada kita, maka habislah hidup kita. Karena itu jangan pernah pelit dengan Tuhan. Marilah teladani anak kecil ini yang mau memberikan apa yang ada padanya sekalipun sangat sedikit untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan juga menolong sesama.